Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Tentu semuanya masih tetap semangat. Nah, hari ini Inang ditemani teman kamu. Ayo kenalin namanya dulu. Halo teman-teman semuanya. Nama saya. Iya, kenalin di depan kamera. Teman-temanmu mau dengar namamu siapa? Nama saya. Ayo disebut dong sayang. Nama saya Uli. Siapa adik-adik namanya? Iya, namanya Uli. Nah, hari ini Inang ditemani oleh teman kita bernama Uli. Ayo salam teman-teman. Sebutkan yuk. Salam teman-teman semua. Nah, adik-adik, kita tepuk semangat dulu yuk supaya lebih semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik semuanya, sebelumnya kita mau bernyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kita bernyanyi dan tetap semangat. Ayo berdiri semuanya. Shalom adik-adik di rumah. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Amin, Kak Nina. Nah, adik-adik, minggu lalu kita baru aja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kira-kira di rumah adik-adik ada yang merayakan nggak? Atau ada yang mengikuti perlombaan? Mungkin ada Kak Yanti. Nah, kalau kakak, lombanya itu via Zoom loh. Nah, adik-adik di rumah bisa nih ceritain sedikit ikut lomba apa saja kemarin di kolom komentar ya. Nah, kalau ada adik-adik yang merayakan Hari Kemerdekaan di rumah, boleh nih adik-adik sharing ke kakak di YouTube kolom yang ada di bawah. Kalian boleh sharing, kalian ada ikut perlombaan secara virtual ataupun langsung. Oke Kak, gimana supaya adik-adik di rumah lebih semangat? Kita ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik di rumah sudah semangat nih Kak Yanti. Sepertinya
kita sudah bisa mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Betul sekali Kak, adik-adik di rumah sudah semangat semuanya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memulai pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa, sebentar kami akan mau beribadah, biarlah kiranya ibadah online sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik karena kehadiran-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampuni dosa kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, semangat. Nah, adik-adik di rumah udah pada semangat kan pastinya? Kak Erika akan membacakan Warta Sekolah Minggu untuk tanggal 22 Agustus 2021. Yang pertama, adik-adik siapa di sini yang selalu mengikuti Rabu Ceria? Oke, pasti anak-anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati rajin ikuti ibadah pada hari Rabu Ceria kan? Nah, jadi adik-adik sekolah minggu mengadakan kegiatan Rabu Ceria, yaitu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan diupload di YouTube HKBP Keramat Jati. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa nonton ya. Yang kedua, setiap hari Minggu kita mengadakan Zoom Meet per kelas yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30. Link Zoom akan diinfokan oleh kakak guru di grup WhatsApp masing-masing per kelas. Demikian Warta Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik mari kita menyanyikan lagu Tanganku Namet-met. Tanganku namet-met tulehon ma tude bata dari nangin alo jai sayur rupa ku namai taki di homai taki di homai
adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Coba sebutkan kembali, Uli. Amsal 4 ayatnya yang ke-1 sampai 4. Iya. Nah, Uli mendengarkan, Inang mau menceritakan dan membacakan firman Tuhan. Uli mendengarkan bersama teman-teman. Yuk. Sudah siap semuanya? Sudah dapat Alkitabnya? Amsal itu dari mana? Iya, Perjanjian Lama, ya. Nah, kita baca bersama-sama. Yuk. Amsal 4 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Inang baca di ayat ganjil, adik-adik di ayat genap. Diikuti ya. Judulnya Nasihat untuk Mencari Hikmat. Nah, nanti Uli mengikuti bersama teman-teman di ayat 2 ya. Ya, Nang. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sekarang ayat 2, anak-anak atau adik-adik semua, ayo Uli. Karena aku memberitakan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, Inang ulangi di ayat 4 ya. Aku diajari ayahku, katanya hidupku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, adik-adik, Inang mau bertanya. Ya, tadi judulnya Nasihat untuk Mencari Hikmat. Hikmat. Ya, hikmat itu pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Tuhan, ya. Nah, kemampuan cara berpikir kita yaitu bagaimana kita berpikir menyampaikan kata-kata dengan baik. Oke. Nah, Inang mau bertanya nih ya kepada Uli dan teman-teman. Apa, Nang? Siapa suka main game? Saya, Nang. Saya. Selama belajar di rumah, PJJ setelah mengerjakan tugas langsung main game. Terkadang pelajaran juga dibantu kan sama mama atau sama papa atau siapapun yang lebih tua dari kamu ya. Nah, lalu siapa yang tidak suka dinasehati? Saya suka, Nang. Bagus. Nasihat itu supaya adik-adik menjadi anak yang Pintar. iya, menjadi anak yang pintar. Siapa yang ngambek kalau papa kasih nasihat? Habis dimarahin melulu sih, Nang. Nah, siapa yang selalu dimarahi papa, mama? Dimarahinnya karena apa? Main game. Nah, mama, papa marah sama kita
kita bukan karena nggak suka, tapi karena sayang, supaya adik-adik tidak bermain game dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya, Nang. Saya mau cerita. Coba apa tuh? Dulu saya suka main game. Tapi setelah nilaiku buruk, Papa melarang main game lagi. Jadi aku kesel, marah. Itu baik nggak adik-adik? Tidak ya, itu tidak baik ya. Kalau dinasehati sama papa dan mama supaya kita menjadi anak yang berhikmat, anak yang taat, anak yang patuh ya. Karena adik-adik semuanya, kalau bapak ibu guru adalah perpanjang tanganannya dari mama dan papa. Pendidikan pertama dimulai dari keluarga, yaitu gurunya siapa? Papa. Terus? Mama. Iya. Nah, papa dan mama itulah guru yang pertama ya di rumah kita. Nah, adik-adik pernah dengar nama Salomo? Pernah, Nang. Salomo Situmeang. Bukan Salomo yang ada teman kamu, tapi Salomo yang lain. Siapa dong? Oh iya, Nang. Salomo Sinaga. Bukan, tapi Salomo. Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Iya, Salomo adalah seorang tokoh di dalam Alkitab ya, yaitu dia membuat selalu berseru kepada Tuhan dan berhikmat kepada Tuhan. Nah, Amsal ini adalah karyanya dari Bapak Salomo ya. Ini adalah kitab Amsal, ini adalah nasihat-nasihat dari Bapak Salomo ya. Salomo yang di dalam Alkitab ya, bukan Salomo Sinaga. Adik-adik tadi Nang bilang, siapa yang kenal Salomo? Iya, dalam Alkitab dia adalah tokoh yang sangat hebat ya. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi dia tidak sombong. Dia meminta hikmat kepada Tuhan ya. Ya, di dalam Alkitab itu Salomo sering dijadikan contoh orang-orang bijak. Dia adalah raja orang Israel pada zamannya. Nah, pada masa pemerintahannya Israel mencapai puncak kejayaan yang luar biasa ya. Menjadi bangsa yang terkenal dan kuat. Nah, rakyatnya hidup tentram dan sejahtera. Karena apa? Raja Salomo ini selalu bijaksana. Nah, adik-adik, di dalam Amsal tadi di kita baca, adik-adik yang dikasihi Tuhan, katanya gini, kadangkala kita merasa kesal ya, kata si siapa tadi teman kita? Siapa ini? Uli. Ya, kata Uli, dia kesal apabila mamanya nasehati, apalagi dilarang main game. Boleh nggak main game dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi? Yang ada mata adik-adik nanti jadi buram ya, menjadi sakit, tidak bisa menjadi sehat atau tidak bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, siapa mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi polwan? Saya, Nang. Nah, kalau mau jadi polwan matanya juga harus sehat. Mau jadi pilot juga matanya harus sehat. Nah, untuk itu jangan main game terus ya, ikuti nasihat orang tua. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan orang tua kita itu adalah wakil Tuhan ya. Karena orang tua kita selalu ingin membuat kita itu bahagia ya, ingin membuat anak-anaknya senang ya.
ingin membuat anaknya berhasil. Ya. Kita perhatikan bagaimana cara kerja orang tua kita dari pagi berangkat kerja sampai sore baru pulang, padahal sekarang masih corona. Nah, dari luar dia datang udah capek-capek. Untuk apa adik-adik? Untuk masa depan adik-adik. Makanya kalau nasihat yang diberikan oleh orang tua harus didengar ya. Bersyukur masih punya orang tua yang lengkap atau masih mempunyai orang tua salah satu. Ya. Tuhan masih sayang supaya kamu itu masih dibimbing, dijaga oleh mama dan papa atau papanya atau mamanya ya. Nah, adik-adik pernah dengar enggak ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak teman kita, bukan dari gereja ya, kita dengar, kita saksikan di televisi seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia kedua-duanya. Sementara dia anak tunggal, sendiri, hidup sendiri. Orang tuanya meninggal karena apa? Sakit, Nang. Iya, sakit. Tapi sakitnya yaitu kena COVID. Nah, sedih adik-adik, dia tidak bisa menyaksikan penghormatan terakhir untuk papa dan mamanya. Sementara dia lagi insoma juga di rumah. Dia hidup sebatang kara. Nah, untuk itu adik-adik, ada mama, ada papa di rumah, mari tetap dihormati, ikuti, patuh kepada mama dan papa karena nasihat mereka itu adalah nasihat yang baik. Ayo adik-adik, ada mama di samping atau ada papa atau ada opung. Ayo coba dipeluk. Ayo Butet, peluk Inang dulu. Yuk, gimana cara meluknya? Berpelukan, dicium nih. Ya, coba Butet. Iya. Nah, coba dicium orang tuanya, mama atau papa, nah atau opung yang nemani. Rasanya? Iya, rasanya senang. Iya, rasanya senang karena dipeluk sama papa dan mama, atau dipeluk sama mama atau dipeluk sama papa aja ya. Nah, itulah adik-adik semuanya yang Inang kasihi di dalam Kristus Yesus. Tetaplah bersyukur, ya sekali lagi, tetap bersyukur dan minta hikmat dari Tuhan. Hikmatnya apa? Hikmat belajar, hikmat patuh. Apa teh? Ayo, apa tadi Inang bilang? Hikmat patuh. Iya, Uli bilang hikmat patuh, hikmat bersyukur. Ya, kita harus bersyukur, minta hikmat kepada Tuhan supaya adik-adik itu semakin pintar di sekolahnya walaupun belajar di rumah. Mama mengajari pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru dari sekolah, didengar, diikuti, jangan marah, jangan bentak lagi mamanya, sudah dibantu malah bentak-bentak. Nah, kalau dinasihati ngambek, kalau dimarahi ngambek, lari ke kamar, kunci kamar, itu benar enggak? Enggak. Iya, enggak ya, Lia, itu salah. Yang benar adalah mendengarkan. Karena ada firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 1, siapa yang tahu? Uli ingat? Ingat Nang, coba sebutkan. Sambil disebut, boleh nyanyi nggak Nang? Boleh, ayo Uli. Hai anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Iya, coba adik-adik di rumah ikuti. Hai anak-anak,
perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Ya, patuh kepada orang tua. Taatilah orang tua. Jangan ngambek kalau dinasehati. Kalau dikasih nasihat dengan suara yang keras, jangan langsung marah. Karena karakternya orang Batak ya, rata-rata suaranya keras. Nah, suara keras bukan berarti marah. Ya, mungkin tekanan suaranya keras, tapi hatinya tidak keras. Maksud hatinya adalah rasa sayangnya kepada adik-adik. Cuma cara penyampaiannya keras ya. Mungkin suaranya membentak, tapi bentakannya itulah bentakan kasih sayang. Oke adik-adik semuanya, semoga pada minggu hari ini kita tetap di bawah lindungan Tuhan Yesus Kristus. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam firman Tuhan mengajarkan kami untuk taat dan patuh kepada orang tua kami, berhikmat, berikan kami berhikmat Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada papa, mama, opung, dan semua keluarga saya. Berkati semuanya Tuhan Yesus, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati dan berikan kesehatan semua kepada teman-teman kami yang terpapar. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, agar kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saatnya kami akan bertemu kembali dengan teman-teman kami di gedung gereja HKBP Keramat Jati. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sambut firman-Nya dengan memberikan persembahan yang terbaik. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kuliah dalam damai dan mulia, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kuliah dalam dan mulia, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kuliah dalam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah sekolah minggunya sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu-minggu depan. Dan jangan lupa setelah ini kita akan gabung di Zoom meeting kelas masing-masing. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Rabu Ceria di setiap hari Rabu di YouTube HKBP Kramat Jati. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik dan terus berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.